Cuma kapan, mumpung berhubung istri saya yang duluan, ya memang digariskan hidup sampai di situ. Walaupun jalarannya pakai sakit duluan, memang akhirnya pergi untuk selamanya. Sekarang saya harus bertanggung jawab di antara anak saya. Soal profesi bisa sama, itu kan seperti kita itu berlomba-lomba mencari rezeki. Saya orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Saya pernah saya disalahkan sama yang kecil. Kok tinggalnya seperti ini? Saya pertama bingung, seperti orang nggak bisa berpikir. Saya kan nggak nyangka kalau anak punya pertanyaan seperti itu. Karena hidupnya anak orang tua itu susah. Jangan sampai anak itu sebagai penerus orang tua kok malah susah. Karena orang tua sudah mengalami susah itu seperti ini. Itu yang bisa sukses itu berjuang merintis dari nol. Biar anak sukses. Berarti kalau anak sukses, saya sebagai orang tua dalam berjuang berhasil. Tapi saya tidak mengharap imbalan dari anak. Karena imbalan dari anak itu tidak istilahnya itu tidak seimbang dengan perjuangan orang tua. Look at my life, anyone can see. I've been my own worst enemy. I've burned bridges, I've built walls, barbed wire fences, man, I've done it all. Ya, nama saya Aminuddin. Nama saya Aminuddin, dipanggil Udin, profesi saya pangkas rambut di alun-alun utara depan PDAI. Ya, saya sekitar sudah dari 2002, jadi sekitar 18 tahun. Kalau saya itu kan, setiap orang kan punya profesinya nggak sama. Soal profesi bisa sama. Itu kan seperti kita itu berlomba-lomba mencari rezeki. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita nggak usah patah semangat. Harus bangkit terus, harus kerja terus. Kita nggak usah takut bayangan. Nanti kalau nggak dapat rezeki itu mikirnya nanti, yang penting sekarang saya tetap berusaha. Senang susahnya kan itu pasti ada, karena di tempat terbuka, ya toh. Ya senangnya kalau cuaca bagus, terus lancar dalam mencari rezeki. Kalau ya susahnya itu ya kalau musim hujan. Tapi saya mikirnya gini, ya namanya cuaca kan ada yang bagus, ada yang enggak, ada musim hujan, musim kemarau. Jadi harus kita terima karena itu sudah diatur yang kuasa. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya sudah berpikir soal waktu bujang, itu kan cari rezekinya bisa slow karena nggak punya tanggung jawab. Tapi setelah saya berumah tangga, saya harus semangat menunjukkan kalau saya itu sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab. Jadi gimana caranya saya mencari rezeki untuk menghidupi keluarga. Ya saya kan udah berumah tangga, cuma istri saya udah almarhum, anak saya 2, laki-laki semua, yang satu masih, ya yang satu sekolah, yang satu sudah nggak mau, udah berhenti sekolahnya. Ini kan anak saya kan sebenarnya bukan keinginan saya mau kuliah, tapi semangatnya dia mau kuliah. Jadi kalau saya sebagai orang tua, kalau mampu ya bantu. Makanya dia merasa kalau orang tuanya nggak mampu, jadi dia sambil bekerja untuk biaya kuliah. Terus saya sebagai orang tua yang penting untuk menghidupi keseharian. Jadi anak itu ya merasa kalau orang tuanya ekonominya cuma pas-pasan, dia keinginan sekolahnya tinggi, itu semangat sekali. Jadi dia itu berusaha mencari rezeki untuk biaya kuliah.
Jadi saya selaku orang tua yang penting untuk menghidupi kesehariannya aja. Ya kalau saya agak ya ada sedikit-sedikit ya membantu anaknya yang sedang kuliah itu. Setiap orang kan punya kepala. Jadi setiap orang atau kebanyakan manusia itu yang pasti membutuhkan potong rambut. Terus sekarang pangkas rambut atau potong rambut kan bukan hanya 1, 2. Tapi orang kan banyak. Jadi saya nggak takut yang namanya saingan. Tapi tetap malah senang berlomba-lomba mencari rezeki. Tapi kalau saya walaupun pakai harga pasti, saya ngitung apa? Ngitung saya itu di tempat apa gitu loh. Misalkan saya narik 15, kayaknya nggak pas. Di sini kok narik 15. Kalau 10 saya kira pas. Saya 10 karena bisa saya bilang pas. Saya ngikutin harga-harga ekonomi itu lah. Sekarang ibaratnya untuk makan, sekali makan 10.000. Masuk kita motong tarifnya 5.000. Apa ada potong 5.000? Kan nggak ada. 10.000 kan nggak mahal, hanya 1 piring nasi kan. Karena saya ukurkan sama tempat dan harga gitu aja. Jadi saya nggak berani karena apa ya, saya ngikutin tempatnya, tempat bukanya itu loh. Lain kalau di kios, entah itu tempatnya sendiri, entah itu mutlak. Itu saya nggak tahu karena saya belum pernah punya kios, jadi nggak tahu. Ada yang pernah dengar itu ngontrak itu kan urusannya dia. Yang penting sekarang saya profesinya saya pangkas rambut atau potong rambut di tempat seperti ini. Terus saya pasang tarif segini. Kalau Anda bilang mahal ya monggo silahkan cari yang lain yang lebih murah. Kalau saya itu berpikirnya gini, yang penting saya itu ngurusin keluarga saya sendiri. Jadi gimana caranya saya itu hidupnya bisa maju. Hidup anak saya, yang penting anak saya jalannya itu yang baik. Bisa berpikir langkah ke depan. Jangan hidup yang nggak ada artinya. Contohnya hanya kesana kemari nggak ada artinya. Itu saya nyesel sebagai orang tua. Karena hidup punya anak orang tua itu susah. Jangan sampai anak itu sebagai penerus orang tua kok malah susah. Karena orang tua sudah mengalami susah itu seperti ini. Jadi biar anak itu kalau bisa di atasnya orang tua, kehidupan ekonominya atau kehidupan besok lanjutannya jangan sampai seperti orang tua. Itu cita-cita orang tua itu jangan sampai ekonomi atau kehidupan anak itu jangan sampai seperti orang tuanya seperti ini. Ini kalau bisa. Jadi semuanya walaupun akhirnya nasib itu kan nanti mikirnya. Yang penting anak itu semangat. Bagaimana caranya hidup saya itu nggak seperti bapak saya. Bagaimana perekonomian saya itu nggak susah seperti ini. Seperti bapak saya. Saya harus bisa di atas bapak. Kasihan bapak. Kalau saya bisa di atas bapak kan saya bisa menolong bapak. Kalau saya seperti bapak atau di bawahnya bapak, terus bapak siapa yang menolong? Atau tujuan saya anak itu seperti itu. Ya, saya orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya memang ibarat jalan kaki itu kakinya yang satu seperti pincang. Lain dengan yang satu ada. Tapi saya ngambilnya kesimpulan gini, memang semua itu kan memang hidup itu kan hanya sementara. Suatu saat saya juga akan dipanggil. Itu yang kuasa yang tahu rahasia itu. Cuma kapan, mumpung berhubung istri saya yang duluan, ya memang digariskan hidup sampai di situ. Walaupun jalarannya pakai sakit duluan, memang akhirnya pergi untuk selamanya. Sekarang saya harus bertanggung jawab di antara anak saya. Saya fokus pada anak saya, bukan hanya memberi nafkah. Saya harus berusaha mendidik. Jadi saya itu juga mendidik, ngurusin perekonomian, harus mencari nafkah supaya rumah tangga saya menghidup keluarga saya, menghidup anak saya biar nggak kacau. Berarti saya sebagai orang tua harus menunjukkan bahwa saya itu tanggung jawab terhadap anak, terhadap keluarga. Saya bisa bicara ngomong serius itu sama yang pertama. Kalau yang kedua itu nggak bisa.
Karena apa? Karena yang kedua itu kalau diajak ngomong yang dewasa atau omongan orang tua, omongan yang serius, itu yang jawabannya cuma ego. Nggak ada keterangan atau nggak ada penjelasan, yang ada pembicaraan yang enak didengar. Tapi anak saya tuh pernah saya suruh lihat waktu saya motong. Caranya motong, kalau rambut model gini, motongnya gini, kalau rambut model gini, motongnya gini, nanti hasilnya gini, nanti hasilnya gini. Maksud saya suruh gitu, suruh lihat gitu loh. Suruh lihat biar dia itu tahu, setelah tahu saya suruh belajar. Saya pernah bilang, kursus itu kan bayar. Mumpung bapakmu itu kan mangkas atau motong, kamu lihat kan nggak bayar, malah saya bayar kamu lihat. Contohnya Pak Rokok, Pak Uang, loh harusnya kamu kan bayar sama orang lain, sama bapaknya mati bayar, kasih makan, kasih rokok, ada kesempatan bagus. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Atau kamu nggak seneng dengan profesi itu? Nah, karena apa? Orang belajar itu dari bujang. Kalau sudah berumah tangga itu tidak ada istilah belajar, tinggal melanjutkan aja, tinggal kerja aja, tinggal jalan aja, nggak ada belajar, sudah terlambat. Tapi kalau masih bujang, belajar tidak apa-apa. Ibaratnya mau merokok masih minta, mau minum, mau makan masih bisa minta. Tapi kalau udah rumah tangga, anak kamu butuh makan, istri kamu butuh makan, kamu kok masih dalam posisi cari nafkah, kok belajar? Ayo, nggak masuk. Tinggal berangkat bawa uang, berangkat bawa rezeki untuk keluarga. Jadi tidak ada istilah belajar terlambat. Kenapa kamu waktu masih sendiri nggak kamu manfaatkan? Penyesalan dari dulu sampai sekarang, namanya penyesalan ini selalu di belakang. Makanya sebelum penyesalan itu datang, kamu manfaatkan waktu kamu masih muda, belum punya tanggung jawab. Tapi kalau omongan saya sebagai orang tua nggak ada artinya, atau nggak ada gunanya, atau kok kamu anggap angin lalu, ya monggo silakan. Tapi pesan saya cuma satu, penyesalan itu ada di belakang dari dulu. Kalau kamu nggak bangkit dari sekarang, besok, waktu jalan terus, usia jalan terus. Tahu-tahu kamu umur segitu, mau besok lagi. Sampai kapan? Besok itu kalau kamu sekarang punya kesibukan, nggak ada kesibukan kok besok. Ya alhamdulillah, karena saya diberi sehat, saya harus semangat menunjukkan kalau saya itu pemimpin keluarga, kepala keluarga. Supaya anak saya itu, supaya dalam perekonomiannya itu nggak kacau. Anak saya untuk kebutuhan sehari-hari biar nggak repot. Harus semangat saya. Capek, jangan bilang sama anak capek. Menunjukkan kalau saya itu masih semangat, nggak kelihatan capek. Nanti kalau saya kelihatan capek, anak saya nanti kasihan. Terus saya itu nggak ada rasa capek. Biar anak itu seneng, wah bapaknya nggak pernah capek. Padahal sebenarnya saya itu capek. Nah, apa ada manusia nggak ada capek? Nggak ada, pasti ada rasa capek. Tapi nggak usah dibilangkan sama anak kalau saya capek. Kasihan anak, nanti berpikir, waduh saya belum bisa merawat bapak sudah sebentar sudah capek. Kan jadi pikiran anak. Gitu, makanya saya harus semangat, asal kasih sehat, semangat terus menunjukkan saya harus bisa memberi nafkah sama anak. Ibu pernah merasa capek ya? Ya, setiap manusia pasti punya rasa capek. Tapi capek itu jangan ditunjukkan ke anak. Diam aja. Tunjukkan bapak saya itu nggak capek di depan anak, gesit. Apa-apa gesit. Jadi anak itu lihat bapaknya itu kayaknya nggak pernah capek. Padahal sebenarnya capek. Ya kalau saya kan bukan hanya mencari nafkah aja. Harus ngurusin rumah tangga. Apa yang ada dalam rumah tangga itu kan yang nangani saya semua. Dari bersih-bersih sampai, ya namanya bersih-bersih kan komplit. Ya bersih-bersih tempat, bersih-bersih pakaian, bersih-bersih alat-alat untuk makan, terus belanja, terus masak, terus cari nafkah lagi.
tiap hari seperti itu. Karena ada anak sama sekali nggak bantu. Cuma anak adanya cuma bilang atau ngomong, minta, gitu aja. Nggak pernah bantu kerjaan orang tua sama sekali yang ada dalam rumah, total. Berarti saya sebagai orang tua harus punya kesabaran. Ya pernah saya menyuruh anak itu, tapi hanya dikerjakan sekali, besok sudah nggak dikerjakan lagi. Kalau dalam hati, kalau bisa anak saya itu membantu saya bukan dalam perekonomian, bersih rumah itu sudah meringankan, terus membantu apa yang dikerjakan dalam rumah. Ya pemikiran orang tua kan nggak sama. Ada yang bilang besok kalau anak saya sukses, kan saya enak. Kalau saya udah tua, tinggal nunggu transfer atau kiriman dari anak, atau saya ikut anak. Ada yang gitu. Tapi ada yang biar anak sukses. Berarti kalau anak sukses, saya sebagai orang tua dalam berjuang berhasil. Tapi saya tidak sama sekali mengharap imbalan dari anak. Karena imbalan dari anak itu tidak istilahnya itu tidak seimbang dengan perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua, ya kan? Jadi kalau anak ngerti sama orang tua, nggak ngerti sama orang tua, itu orang tua jangan mengharap, menunggu nasib. Nasib artinya apa? Anak ngerti ya nasib saya bagus. Anak nggak ngerti, ya memang nasib kita seperti ini. Jangan anak nggak ngerti terus kita benci atau nggak senang. Salah besar itu. Itu seperti tidak ada bedanya dengan kesadaran. Karena anak sudah dewasa, apalagi rumah tangga. Dan tahu perjuangan dari saya bisa seperti ini dari perjuangan orang tua. Nah, itu tergantung anak, tergantung pemikiran anak. Kalau orang tua mengharap anak bantu, kalau anak, wah itu saya nggak ikut seperti cara seperti itu, enggak. Ada yang seperti itu kan, saya enggak. Cuma kalau saya itu selama saya masih kuat kerja, masih kuat mencari nafkah, saya jalan terus. Seandainya saya sudah nggak kuat kerja, ya kalau dia ngasih saya terima, kalau enggak diam aja. Udah, kan saya hidup kan nggak sendiri. Artinya apa? Saya punya family. Anak nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kan saya punya family, masa family ada 1, 2, lebih dari 5 misalkan, tutup mata semua kan nggak mungkin. Tapi saya nggak minta belas kasihan seperti itu. Diam aja. Orang kan yang family kita kan orangnya normal semua. Orang normal semua. Pasti ada rasa iba kan ada. Tapi kita jangan mengharap orang itu iba. Diam aja. Kan dia tahu saya masih kuat kerja atau enggak. Dia juga tahu kalau anaknya sudah seperti itu. Tapi dia nggak tahu kalau anaknya itu tahu sama orang tuanya, kan nggak tahu. Nah gitulah. Tapi kita nggak usah bicara sama family kita kalau anak kita tuh. Jangan. Diem aja. Nanti kalau kita cerita seperti itu, anaknya bisa kena marah sama yang sana. Menjaga ya? Menjaga. Wah kamu kok nggak ngerti sama saya? Nggak, jangan. Kalau ditanya malah kita bohong aja. Ngirimin, ngasih, memperhatikan. Gitu aja padahal nol. Jangan sampai dia tahu. Gitu. Jadi bisa menutup anak. Padahal aslinya nol. Enggak. Ya, tapi yang kita harapkan, ya sebenarnya nggak kita harapkan itu. Menunggu nasib itu tadi. Ngerti ya syukur, enggak ya sudah. Jadi tujuan orang tua itu berjuang, berkorban demi anak. Anak tahu ya seneng, berhasil, anak sukses, kita berhasil. Soal dia ngerti enggak itu Allahu alam. Udah itu urusannya dia. Kita jangan mengharap anak yang seperti itu. Diam aja di rumah. Saya nggak mau mengganggu karena apa, dia kan sudah berkeluarga, sudah rumah tangga, dia sudah ngurusin keluarganya sendiri. Gitu. Semeleh saya itu, wongnya semeleh. Tapi saya prinsipnya satu. Saya nggak mau balik telapak tangan di jalanan. Nggak mau saya mas. Kalau saya udah nggak kuat, nggak mau balik tangan gini.
Enggak, karena saya normal, punya harga diri. Mending mati kelaparan daripada saya gini. Nggak buang itu. Bukannya gengsi loh, harga diri kan. Gengsi, harga diri harus dijaga. Apa langkah selanjutnya saya besok? Nanti kalau saya sudah nggak kuat, sudah nggak, istilah profesinya sudah berhenti, karena sudah nggak kuat misalkan gitu. Padahal saya masih dikasih hidup, berarti saya masih butuh makan. Pokoknya saya sebagai anak besok kalau sudah berumah tangga, pertama harus fokus tanggung jawab terhadap keluarga pertama. Yang kedua, dididik anaknya dididik, disekolahkan sesuai kemampuan orang tua. Syukur kalau kamu orang tua sudah nggak mampu menyekolahkan, terus kamu bisa melanjutkan dengan biaya sendiri, monggo. Saya pernah saya disalahkan sama yang kecil. Kok tinggalnya seperti ini? Nggak nangis nggak kamu? Nangis nggak kamu? Kok tinggalnya seperti ini? Saya pertama bingung, seperti orang nggak bisa berpikir. Saya karena nggak nyangka kalau anak punya pertanyaan seperti itu. Apa ini anak ini nyesal Pak dengan perekonomian orang tua, tinggalnya seperti ini? Saya terus menjelaskan, hidup itu berat. Hidup itu berat, bukan hanya hidup dalam mencari ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Karena tempat tinggal itu harus ada. Masih banyak yang susah seperti kita. Karena kamu cuma lihat, kamu nggak memahami. Cuma lihat, itu susah, itu senang. Tapi kamu nggak memahami, itu sukses, itu susah. Kamu hanya lihat, tapi kamu nggak tahu perjuangan. Itu yang bisa sukses, itu berjuang merintis dari nol. Prihatin, berjuang mati-matian prihatin. Akhirnya dia pintar dalam mengolah, pintar bermain pikir. Jadi dia bisa berhasil sukses. Yang susah, itu bukan nasib. Susah itu bukan nasib, karena kebodohan. Kalau kita mengandalkan nasib, memang nasib saya seperti ini, hidupnya itu seperti itu. Karena dia sudah digariskan sama nasib, salah. Saya sudah digariskan nasib susah. Karena kamu bodoh. Coba kamu pintar, nasib kamu susah itu bisa berubah. Otak itu makanya kalau normal itu dipakai, dimanfaatkan untuk berpikir. Karena normal. Bagaimana saya bisa berkembang, bisa maju. Kalau menggariskan nasib, nasib saya susah, ya susah terus kamu. Karena yang terus seperti orang putus asa. Berjuang. Buktinya ada yang susah, sekarang udah nggak susah, bisa maju. Karena apa? Ini berpikir, berjalan terus akhirnya kehidupan ekonominya bisa berubah terus maju. Nah, itu seandainya anak saya yang satu sudah nggak mau sekolah, belum kerja, yang satu kuliah, kadang kerja, sekarang nggak kerja, sekarang baru cari kerjaan lagi. Itu kan masih membutuhkan orang tua. Kalau saya, jangankan meninggal, saya sakit terus nggak bisa kerja, untuk kesehariannya terus apa orang itu? Untuk kehidupan hariannya itu apa? Karena yang pokoknya sudah jatuh, sedang jatuh atau sudah jatuh. Betul dah? Terus gimana itu? Saya kadang takut seperti itu. Karena ini belum kuat, belum bisa mandiri. Terkecuali dia sudah bekerja, yang satu sudah kerja atau sudah rumah tangga, otomatis sudah kerja kan. Nah itu saya jatuh tidak masalah, karena sudah setidak-tidaknya sudah punya profesi sendiri, kesibukan sendiri yang punya hasil untuk kehidupannya sendiri. Nah, gitu. Tapi kalau masih mengharap orang tua, masih minta tolong orang tua, masih menunggu
nafkah dari orang tua, sedangkan orang tua aja jatuh. Itu terus gimana anak saya? Siapa yang mengasihi? Nah itu loh, ngeri saya di situ cuma. Jadi saya itu berusaha jangan sampai, ya sekarang orang sakit itu datangnya kapan kita nggak tahu. Usia kita sampai kapan juga nggak tahu.